mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi di pertemuan ketujuh, dan kali ini kita akan membahas tentang manajemen di pertemuan atau maksudnya di mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Nah, berbicara manajemen itu bisa diartikan mengatur, bisa mengelola, bisa melaksanakan, bisa mengurus, atau secara umum manajemen itu adalah suatu proses yang menggerakkan kegiatan dalam organisasi sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan yang begitu. Nah, di sini ada beberapa pengertian manajemen menurut Waldo, kemudian Son dan Pesiagian, kemudian ada Delancey, kemudian J.R. Terry. Itu semuanya berbicara tentang aktivitas, proses, ada kerjasama di dalamnya itu untuk mencapai tujuan. Nah, dikatakan tadi suatu proses. Proses itu adalah suatu perjalanan yang boleh dikatakan panjang begitu, karena melalui tahap-tahap. Tahap-tahap di sini adalah proses-proses penyelenggaraan yang terjadi dalam aktivitas administrasi begitu. Nah, tahap-tahap itu mungkin juga bisa dikatakan adalah memfungsikan fungsi-fungsi manajemen. Nah, di slide berikutnya kita akan menemukan yaitu fungsi-fungsi manajemen. Berbicara fungsi-fungsi manajemen, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, itu kita sudah bahas sebelumnya di pertemuan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang paradigma. Paradigma yang kedua itu berbicara tentang, menyinggung tentang fungsi-fungsi manajemen yang sifatnya universal, yang bisa ditemukan di berbagai unit organisasi. Dan kali ini kita akan membicarakannya kembali menurut Luther Gurley, yaitu POSCOP. Yang pertama itu adalah planning. Planning itu adalah suatu perencanaan dalam organisasi. Jadi setiap program atau kegiatan yang ingin kita lakukan biasanya, dan memang harus melakukan dulu perencanaan. Artinya perencanaan di situ akan membicarakan tentang jenis kegiatan apa yang akan kita lakukan, kemudian siapa-siapa pelaku-pelaku yang terlibat di dalam program yang dimaksud, kemudian seberapa besar anggaran yang akan dibutuhkan, begitu. Jadi semua dibicarakan dalam perencanaan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat pengimplementasian program yang sudah kita rencanakan. Kemudian ada peorganisasian. Di samping perencanaan ada peorganisasian atau organization. Organization itu bersentuhan dengan penyusunan struktur. Jadi kalau kita melihat struktur organisasi itu biasanya bersifat atau horizontal dan vertikal, yang memberikan cerminan pembagian tugas-tugas sesuai dengan job description masing-masing atau kalian masing-masing, atau biasa dikenal dengan direct man and direct place begitu. Artinya menempatkan orang sesuai dengan kalian masing-masing itu di penyusunan struktur yang biasanya kita lihat mulai dari top management sampai ke bawah begitu. Nah, kemudian ada staffing. Setelah kita melakukan planning, organization, ada staffing. Staffing itu adalah bagaimana memberikan pengembangan sejenis keterampilan kepada anggota-anggota organisasi. Misalnya pendidikan secara informal, melalui training, keterampilan, workshop, atau bisa juga dengan mungkin study tour bagi pejabat tinggi negara begitu, yang dibiayai oleh perusahaan atau pemerintah begitu. Tujuannya bagaimana supaya dia bisa memberi nilai plus berhubungan dengan keahlian atau keterampilan, sehingga memberikan atau menunjang keberhasilan bagi organisasi, sehingga memberikan efek yang positif bagi
sebuah perusahaan atau organisasi, itu staffing. Kemudian ada directing. Nah, setelah ada planning organisasi, kemudian ada staffing, kemudian directing. Directing itu adalah bagaimana menggerakkan staff atau anggota organisasi yang kita sudah bentuk supaya memberikan hasil yang maksimal. Nah, biasanya yang melakukan ini adalah top management, adalah maksud saya pimpinan begitu. Bagaimana pimpinan memberikan pengarahan, memberikan motivasi sehingga bisa menggerakkan organisasi, sehingga bisa memberikan efek yang positif bagi perusahaan, sehingga visi misi atau tujuan organisasi bisa dicapai begitu. Kemudian ada coordination. Coordination itu adalah, menurut Lothar Gulick, itu adalah menyatukan bagian-bagian pekerjaan dalam organisasi. Nah, kalau kita tadi melihat ada struktur organisasi, terjadi pembagian tugas yang berbeda-beda, maka di situ dibutuhkan yaitu coordination, ya, bagaimana bisa saling memadu padankan, menyatu padankan dengan kegiatan-kegiatan berbeda sehingga menunjang selalu tujuan organisasi begitu. Kemudian ada reporting. Reporting adalah pemberian informasi kepada pimpinan. Nah, di sini tujuannya bagaimana semacam bentuk pemberitahuan tentang keberhasilan atau ketidakkeberhasilan suatu program yang sudah diimplementasikan oleh orang-orang yang sudah ditunjuk. Dalam hal ini adalah pelaku-pelaku organisasi di dalamnya begitu, supaya bisa dievaluasi kembali oleh pimpinan begitu. Apa yang menjadi penyebab, kalau misalnya gagal ya, atau yang menjadi penunjang begitu. Nah, kemudian ketujuh itu budgeting atau anggaran. Jadi suatu perencanaan tanpa budgeting, anggaran itu tidak akan bisa terlaksana. Jadi suatu program kerja yang sudah kita rencanakan, sudah kita matangkan semuanya dengan segala macam anggota-anggota penunjangnya, itu membutuhkan anggaran. Anggaran di sini adalah bagaimana dia memberikan penunjang khusus biaya-biaya pelaksanaan dalam pengimplementasian program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya begitu. Jadi suatu program itu tidak akan bisa berjalan tanpa anggaran begitu. Jadi harus ada budgeting begitu. Dan itu sudah direncanakan sebelumnya pada saat di perencanaan begitu. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, di slide berikutnya di situ ada perbedaan pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen antara J.R. Terry, kemudian ada Henry Fayol, kemudian ada Cons, Donnell, dan Lothar Gulick begitu. Semuanya memiliki, boleh dibilang memiliki pendapat tentang fungsi-fungsi manajemen yang mempunyai persamaan begitu. Nah, kemudian terakhir itu adalah hubungan antara organisasi dan manajemen. Jadi berbicara tentang manajemen, pasti di situ terlibat yang namanya organisasi begitu. Karena organisasi dan manajemen itu diumpamakan semacam uang logam yang mempunyai dua sisi yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan begitu. Bahwa organisasi dalam penyelenggaraan aktivitas administrasinya dia tidak bisa berfungsi dengan baik dan tidak bisa digerakkan, tidak bisa diurus, tidak bisa dimanage tanpa manajemen begitu. Begitu juga manajemen, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa wadah. Wadahnya itu adalah organisasi. Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, hanya itu pembahasan kali ini tentang manajemen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.